Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 10 Mei 2024. Hari ini kita kembali akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 16 ayat 20 sampai dengan 23a. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati dan masuk ke dalam kemuliaannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah melahirkan anaknya, ia tidak lagi ingat akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saat persiapan sebelum menyambut komuni, saya punya devosi. Biasanya saya berdoa dalam hati sejenak, lalu saya mengajak umat untuk menyanyikan lagu doa Yesus. Yesus, Yesus. Saya memperhatikan banyak umat yang meneteskan air mata saat menyerukan nama Yesus. Pernah dalam satu kesempatan saya bertanya kepada umat yang tadi ketika menyambut komuni matanya sembab karena menangis. Saya tanya begini, "Ibu, kenapa ibu menangis?" Dan ibu ini menyatakan, "Romo, saya terharu sekali. Saya sungguh merasa Tuhan sangat-sangat baik kepada saya." Istimewa sekali. Ia menangis karena terharu, karena begitu bahagia atas kebaikan Tuhan yang dialami dalam hidupnya. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, menangis bukan berarti sedih. Orang tua yang melepas anaknya untuk pergi sekolah ke tempat yang jauh, mereka menangis. Dan saat anaknya itu lulus sekolah, kembali orang tua menangis. Saya kira bukan menangisi karena sedih, tetapi menangis karena haru, karena merasa bangga dan bahagia. Saya yakin Yesus yang memberikan amanat perpisahannya kepada para murid tidak menyesali pertemuan dan perjumpaan dengan mereka. Justru Yesus hendak menguatkan para muridnya agar mereka tetap tegar, tidak larut dalam duka cita ketika menyaksikan peristiwa wafatnya di salib. Sebab salib telah diubah menjadi suatu perbuatan ajaib, Allah yang menyelamatkan umatnya melalui wafat Tuhan di salib. Yesus berfirman, "Kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu." Tiada lagi air mata, sebab Tuhan akan menghapusnya. Tiada lagi duka cita, sebab Ia akan mengaruniakan sukacita bagi kita yang percaya. Dan kegembiraan yang Tuhan berikan adalah kegembiraan lahir batin. Kalau gembira hanya di dalam saja, tetapi tidak diekspresikan keluar, artinya gersang kegembiraan itu. Namun kegembiraan yang hanya nampak di luar saja, tetapi tidak hadir di kedalaman diri kita, di dalam hati kita, kegembiraan itu hanya hampa saja. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Yesus bersabda, "Duka citamu
akan berubah menjadi sukacita. Sukacita yang hadir di dalam dan juga nampak di luar, itulah yang akan dianugerahkan Tuhan. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.